Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mahdi Agus Ridani. Di sini saya akan membahas materi tentang tata bahasa bebas konteks atau sering disebut dengan konteks free grammar. Tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar yang disingkat dengan CFG adalah tata bahasa formal, yang mana pada setiap aturan produksinya adalah dalam bentuk alfa menghasilkan atau menurunkan beta, di mana alfa adalah pemroduksi dan beta adalah hasil produksi. Perlu diingat kembali, dalam teori bahasa otomata ada dikenal 4 level bahasa, dan salah satunya adalah konteks free grammar ini. Konteks free grammar memiliki 2 batasan aturan produksi, yaitu yang pertama adalah batasan aturan produksi di ruas kiri, yang dimana aturannya adalah harus merupakan sebuah simbol variabel atau simbol non-terminal. Penulisannya menggunakan huruf kapital, yang artinya simbol tersebut bisa diturunkan apabila bukan, maka tidak bisa diturunkan. Yang kedua adalah batasan aturan produksi di ruas kanan, yang dimana aturannya adalah boleh berupa simbol terminal atau simbol variabel atau epsilon. Epsilon artinya adalah kosong, teman-teman. Nah, ini contoh aturan produksi konteks free grammar. Coba kita cek satu-satu. Yang pertama B, atau B di sini adalah berupa nilai alfa. B penulisannya merupakan simbol variabel. Ini benar ya, karena sesuai aturan produksi ruas kiri harus berisi simbol variabel atau simbol non-terminal. Nah, B ini menghasilkan C, D, E, F, G. Dan di sini benar ya teman-teman, karena sesuai aturan produksi CFG di bagian ruas kanan, isinya boleh berupa simbol variabel atau simbol terminal maupun epsilon. Dan di sini isinya adalah simbol variabel dan simbol terminal. Ini benar. Untuk contoh kedua adalah di sini alfanya adalah D besar. Untuk sesuai aturan produksi CFG-nya, ini adalah benar karena merupakan simbol variabel atau simbol non-terminal. Nah, D ini menurunkan A kecil Y besar, dan garis tegak lurus ini adalah atau ya teman-teman. Jadi dalam penyebutannya D menurunkan atau D sama dengan A kecil Y besar atau B besar. Nah, ini benar ya teman-teman, karena merupakan campuran simbol variabel dan simbol terminal. Untuk contoh ketiga, kita lihat alfanya ini bukan huruf kapital atau bukan simbol variabel. Ini merupakan simbol terminal. Harusnya kan sesuai aturan produksi CFG, untuk batasan ruas kiri, batasan aturan produksi di ruas kiri itu harus simbol variabel atau simbol non-terminal atau simbol non-terminal. Nah, ini adalah simbol terminal, jadi ini salah teman. Dan untuk batasan ruas kanannya ini benar karena bisa berisi simbol variabel atau simbol terminal. Baik, berarti ini contoh ketiga salah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam parsing. Apa sih parsing itu? Dalam ilmu komputer, penguraian atau parsing adalah suatu cara memecah suatu rangkaian masukan yang akan menghasilkan suatu pohon uraian atau parse tree yang akan digunakan pada tahap kompilasi berikutnya, yaitu analisis semantik.
Pengertian parsing secara umum adalah sebuah proses penentuan apakah sebuah string dari token dapat dihasilkan oleh sebuah grammar. Sedangkan parsing pada proses sebuah query adalah merupakan tahapan di mana sintaks-sintaks dari query akan dicek untuk menentukan apakah query tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan aturan-aturan sintaks atau aturan-aturan grammar dari bahasa query. Dalam parsing, ada yang namanya pohon atau tree dan pohon penurunan atau derivation tree. Pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node dalam bahasa Inggris yang disebut akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Sedangkan untuk pengertian pohon penurunan atau derivation tree, yaitu adalah berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untype dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Nah, di sini ada contoh pohon penurunan A, B, B, B. Diketahui S sama dengan A besar, B besar, dan A sama dengan A kecil, A besar atau A kecil, B sama dengan B kecil, B besar atau B kecil. Di sini kita akan mulai proses penurunannya, teman-teman. Pertama kita turunkan dulu. Di sini S. S hasil penurunannya adalah A besar dan B besar. Lalu kita turunkan A besar, hasilnya adalah A kecil dan A besar. Lalu kita turunkan lagi, hasilnya adalah A kecil. Selanjutnya kita turunkan nilai B, simbol variabel B. B, jika diturunkan maka hasilnya adalah B kecil, B besar, dan B besar kita turunkan lagi, hasilnya adalah B kecil, B besar. B besar kita turunkan lagi, hasilnya adalah B kecil. Ada dua proses penurunan atau parsing yang bisa dilakukan, yaitu penurunan terkiri atau leftmost derivation yang merupakan proses penurunan dengan cara menurunkan atau memperluas variabel yang sebelah kiri terlebih dahulu. Sedangkan proses penurunan yang kedua adalah rightmost derivation atau proses penurunan terkanan. Proses penurunan ini dengan cara menurunkan atau memperluas variabel yang sebelah kanan terlebih dahulu. Contoh, di sini diketahui S sama dengan A kecil, A besar, S besar atau A kecil, dan A sama dengan S besar, B kecil, A besar atau B kecil, A besar. Dan string yang akan dicari adalah A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Jika kita melakukan proses penurunan dengan menggunakan leftmost derivation, maka yang perlu kita ingat atau perlu kita teliti, yaitu kita lihat di sini simbol variabel yang paling kiri. Kan nilai S itu diturunkan hasilnya adalah A kecil, A besar, S besar. Nah, dari sini simbol variabel terkirinya yang apa? Nah, di sini kelihatan simbol variabel terkirinya adalah A besar. Maka A besar ini kita turunkan. A jika diturunkan hasilnya adalah S besar, B kecil, A besar. Maka A ini kita turunkan menjadi A, S besar, B kecil, A besar, S besar. Lalu kita lihat lagi simbol variabel yang paling kiri, itu adalah S. S ini kita turunkan. Hasilnya adalah A kecil, B kecil, A besar, S besar.
Kita lihat lagi di sini simbol variabel paling kiri adalah A. Kita turunkan, maka hasilnya adalah A kecil, B kecil, A kecil, S besar. Karena di sini tidak ada lagi simbol variabel yang terkiri atau yang terkanan, maka S ini kita turunkan menjadi A kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Sedangkan untuk Rankmus derivation ini caranya sama saja ya dengan Rankmus derivation. Hanya saja simbol variabel yang perlu kita lihat itu yang paling kanan, bukan yang paling kiri. Nah, di sini contohnya S diturunkan, hasilnya adalah A kecil, A besar, S besar. Dan S ini kita turunkan karena dia ada simbol variabel paling kanan, hasilnya adalah A kecil, A besar, A kecil. Di sini simbol variabelnya hanya ada A besar. Jadi A besar ini kita turunkan menjadi A, S besar, B kecil, A besar, A kecil. Kita lihat simbol variabel yang paling kanan adalah A besar. Maka jika diturunkan adalah A, S besar, B kecil, A kecil, A kecil. S kita turunkan, hasilnya adalah A kecil, B kecil, A kecil. Dalam konteks free grammar terdapat ambiguitas. Ambiguitas itu adalah apabila terjadi dalam satu pohon penurunan itu satu pohon penurunan yang berbeda itu apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh satu untai. Ambiguitas ini intinya jika dalam satu pohon penurunan itu ada dua nilai yang mirip, ya, yang sama. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. S diketahui S besar, jika diturunkan hasilnya ada S besar, B kecil, S besar, atau S besar, C kecil, S besar, atau A kecil. Nah, di sini string yang akan dicari adalah A baca. Kita akan melakukan proses penurunannya ya. Yang pertama, jika S, nah kita turunkan, hasilnya adalah S besar, B kecil, S besar. Selanjutnya kita turunkan lagi S yang paling kanan, hasilnya adalah S besar, C kecil, S besar. Kita turunkan lagi S yang paling kanan, hasilnya adalah A kecil. Selanjutnya kita turunkan S yang sebelah kiri, hasilnya adalah A kecil. Nah, kita turunkan lagi S yang paling kiri, hasilnya adalah A kecil. Maka ditemukan A, B, A, C, A baca. Selanjutnya kita untuk proses yang kedua, turunkan nilai S, hasilnya adalah S besar, C kecil, S besar. Kita turunkan S yang paling kiri, hasilnya adalah S besar, B kecil, S besar. Kita turunkan yang paling kiri lagi, nilai S nya adalah A kecil. Kita turunkan S yang paling kanan, A kecil. S yang paling kanan kita turunkan lagi, hasilnya adalah A kecil. Maka ditemukan A, B, A, C, A, atau A baca. Baik, kesimpulannya dari tata bahasa bebas konteks adalah tata bahasa bebas konteks itu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai atau string dalam sebuah bahasa. Dalam tata bahasa bebas konteks terdapat derivation tree. Derivation tree ini adalah cara memperoleh string dengan menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal sampai tidak ada lagi yang dapat diturunkan. Dalam derivation tree atau pohon penurunan memiliki dua proses penurunan. Satunya adalah leftmost derivation, yaitu simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, atau simbol variabel terkiri yang diturunkan terlebih dahulu. Satunya lagi adalah rightmost derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu atau diturunkan terlebih dahulu.
Dalam penurunan terdapat ambiguitas. Ambiguitas itu adalah nilai ambigu atau nilai yang sama yang terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan terbelit-belit dalam mengucapannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.